Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, baik. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik-baik saja, sehat? Ya, sudah hadir 5 orang ya. 5 orang di kelas. Saat ini ada Mbak Citra, Mbak Reni, Mbak Praharsini, Mbak Tiwi, dan Mbak Riani. Ya, baik. Alhamdulillah sehat. Ini mendekati akhir semester, jadi tugasnya menumpuk dan ujiannya menumpuk ya. Tetapi kita semua harus semangat ya untuk meraih tujuan ya. Oke, baik. Senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman angkatan 3. Gimana kemarin tatap muka di KDI-nya? Menyenangkan? Bisa sambil jalan-jalan ya pastinya. Ya, iya Mbak Citra ya, sambil jalan-jalan, sambil ini ya, bisa keluar dari rumah. Menyenangkan pastinya ya. Kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya. Yang hadir seperti yang lalu atau ada lagi tambahan yang ini, yang lainnya yang bisa hadir kemarin? Membernya tetap atau ini ada yang baru yang biasanya hadir rajin itu kan siapa siapa siapa. Oh iya, ada tambahan ya Mbak Dewi Hasanah ya. Oke. Semoga yang istiqomah tetap istiqomah dan semoga yang tidak belum bisa bergabung minggu-minggu berikutnya atau waktu-waktu berikutnya bisa sesekali meluangkan waktu ya. Oke, baik. Nah, pada malam ini eh kenapa? Pada mudik ya? Oke, saya juga minggu depan mudik. Jadi nanti untuk yang tatap muka tanggal berapa ya? Tanggal minggu depan ya, insya Allah itu saya live dari Indonesia ya. Mudah-mudahan tidak ada hambatan di internetnya dan stabil. Balik lagi ya, ini masih semester 1 kok ya. Nanti Februari balik lagi ke Taiwan ya. Masih panjang saya di sini. 3 sampai dengan 4 tahun. Nah, iya nitip apa Mbak Citra? Mau nitip salam. Oh, rupiah. Gimana caranya ya? Nanti bisa inbox lah ya. Nanti kalau misalnya barangkali ada yang bisa saya bantu dan tidak sulit untuk saya lakukan, insya Allah saya bantu. Ya. Uh, oh gitu ya Mbak Tiwi ya. Ya semoga lekas membaik. Ini pun tadi sebelum mulai kelas ini sedikit ada error juga waktu saya nyoba-nyoba ini tes suara. Berisik sekali. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin sudah baik ya, sudah ndak ada problem ya. Ya, baik sambil menunggu yang lain ya. Eh, untuk tatap muka yang sekarang, ini sekarang tatap muka keberapa ya? Tatap muka kelima ya. Di tatap muka kelima ini nanti kita hanya akan membahas pelajaran 8. Jadi hanya satu topik ya yang akan kita bahas. Selebihnya saya sudah mengupload ini ya tugas-tugas memo kita yang kemarin ya. Ini memo-memonya sudah saya upload semua. Sambil nanti kita belajar mana yang salah, mana yang enggak ya. Jadi kalau ada tugas itu teachernya pun gurunya juga repot ya. Jadi harus mengoreksi satu persatu. Jadi murid sama guru pun sama-sama ini artinya ada tugas gitu ya. Yang saya sebagai tutor harus mengkoreksi, membetulkan dan memberi contoh mana yang lebih baiknya yang seperti apa gitu ya. Jadi jika ada tugas pun saya ini sedikit juga ada pekerjaan lebih gitu ya. Nah harapan saya untuk yang selanjutnya untuk
tugas-tugas itu kita selesaikan ketika latihan yang seperti ini ya. Jadi minimal untuk ada tugas lagi. Sebisanya saya akan minimalkan sekali untuk jika ada tugas ya. Karena saya pun harus mengkoreksi satu persatu. Jadi butuh waktu juga ya. Jadi artinya Anda semua jangan merasa aduh sekolah banyak tugasnya, banyak ininya gitu ya. Ya itu memang kewajiban ya. Tetapi kita jadi bisa belajar langsung dari kita mengerjakan ya. Oke baik, masih 5 orang ya, nggak apa-apa kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjut atau nunggu yang lainnya lagi? Suara saya masih bisa didengar? Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Untuk yang ini, ya, kita bahas memo dulu atau masuk ke pelajaran dulu ya. Kita bisa mulai sekarang. Ya, baik. Oke, di pelajaran yang ke-8 ini, topiknya itu topik mengenai kerukunan beragama. Topik-topiknya ya. Akan tetapi, kompetensinya atau tujuan pembelajarannya, ini tetap ya, kita bisa mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Menulis tentang apa, membaca tentang apa, mendengar tentang apa, ini. Ya, khususnya pada pelajaran 8 ini, siswa diharapkan mampu. Ini yang pertama ya, bisa melengkapi karya tulis itu dengan daftar pustaka. Jadi tujuan yang sekarang ini lebih ke arah ini apa? Membuat daftar pustaka yang baik dan benar. Pertanyaan saya, yang kemarin-kemarin sudah pernah diajari cara membuat daftar pustaka? Sudah pernah membuat daftar pustaka? Sudah atau belum? Ya, Mbak Gibson, selamat malam, selamat bergabung ya. Terus yang kedua, bisa menulis tanggapan melalui memo. Ya, jadi kalau waktu yang lalu kita menulis memo untuk mengingatkan seseorang atau memberi pesan seseorang. Nah, pada saat ini untuk yang kali ini adalah bagaimana cara memberi tanggapan tapi melalui memo gitu ya. Jadi fungsi lain dari memo gitu kalau menurut saya. Terus yang ketiga adalah menceritakan isi novel. Nah, kalau menceritakan isi novel nanti akan saya skip agak agak cepat ya, karena ini sebelum-sebelumnya sudah sering dibahas ya. Ya, enggak apa-apa Mbak. Silakan, selamat bergabung Mbak Gibson. Panggilannya siapa ya Mbak Gibson ini? Depi ya? Oh ya, Depi, Mbak Depi, saya ingat. Oke, baik. Nah, ketika kita bicara mengenai daftar pustaka ya, pastinya itu biasanya letaknya di mana ya? Kalau di bagian karya tulis, sebuah karya tulis itu letaknya di mana? Umumnya terletak di bagian mana? Awal, tengah, atau belakang? Ya, belakang, Mbak ya, Mbak Reni ya. Jadi referensi, daftar pustaka itu pasti di belakang ya. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke daftar pustaka, sesungguhnya ketika kita mau ngomong daftar pustaka, itu kaitannya dengan apa sih? Kaitannya dengan sumber-sumber kepustakaan ya. Jadi bahan-bahan pustaka, baik itu tertulis dalam bentuk buku, makalah, artikel maupun berita atau surat kabar atau majalah ya dan lain-lain ya. Itu semuanya kita rujuk. Itu semuanya kita buat referensi ketika kita menulis sebuah karya tulis ya. Jadi pastinya pendapat yang kita sampaikan atau berita yang kita sampaikan itu ada sumber lain yang kita rujuk, tidak opini kita sendiri murni 100% gitu ya. Meskipun selain kita merujuk mereferensi dari yang lain, kita pasti akan mendapatkan argumentasi kita, itu pasti ya.
Tapi di sini kaitannya adalah kita membutuhkan kepustakaan sebagai bahan sumber tertulis untuk memperkuat dan memvalidasi data-data yang kita tulis gitu ya, data-data yang kita tulis dalam sebuah karya tulis gitu. Nah, ketika kita membutuhkan tadi data-data tadi itu berupa apa? Berupa kutipan, mau berupa apalagi ya? Mau berupa sitasi atau mau berupa hanya memparafrase, itu semua perlu kita tulis daftarnya. Nah, hal-hal yang seperti itulah itu yang kita sebutnya adalah sebagai daftar pustaka. Jadi ketika kita membuat suatu karya tulis ya, maka pada akhir tulisan diharuskan. Nah, ini ya diharuskan. Ada kata kewajiban ya, seperti kewajiban. Keharusan mencantumkan sumber-sumber yang kita jadikan referensi atau rujukan dalam suatu daftar yang disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi gitu. Pertanyaan saya tadi belum dijawab. Semester sebelumnya sudah pernah ada pelajaran mengenai daftar pustaka belum ya? Mbak Tiwi, Pak Praharsini. Mbak Tiwi bisa dengar suara saya? Mbak Citra? Ya, apakah masih bisa mendengar suara saya dengan jelas atau tidak ya? Mbak Debbie, Mbak Riani. Oh ya, ya betul Mbak Riani ya. Oke baik, Mbak Raini Aini Praharsini gimana? Sebelum pelajaran sebelumnya sudah pernah diajari ini belum ya? Daftar pustaka belum ya? Selamat datang Mbak Ratna Dewi. Ya, oke. Nah, jadi sekarang apapun itu ya, sekarang kita merefresh kembali atau menyegarkan ingatan kita kembali serta mengingatkan kita untuk bagaimana caranya menulis ini daftar pustaka ya. Prinsipnya adalah daftar pustaka itu sangat penting sekali karena itu berisi sumber-sumber yang kita jadikan referensi. Karena apabila kita itu merujuk atau mengambil sumbernya dari sebuah buku tetapi kita tidak menulisnya, maka itu namanya adalah pencurian karya hak ini ya, haki ya, pencurian hak atas intelektual ya. Jadi ini sebuah kejahatan akademik gitu ya dikatakannya. Ya, Mbak Nur, silakan. Selamat malam. Waalaikumsalam. Nah, daftar pustaka tadi berisi apa? Sumber-sumber yang kita rujuk ya. Nah, ini. Mengapa kok kita punya keharusan untuk menulis daftar pustaka gitu ya? Nah, ini alasannya. Karena daftar pustaka itu berfungsi sebagai informasi ya, sumber informasi bahwasanya penulis tadi bisa meyakinkan pembaca lainnya bahwasanya tulisannya tadi bisa dipertanggungjawabkan. Artinya adalah tulisan kita, opini kita, pendapat kita itu diperkuat oleh sumber-sumber lainnya. Itu lebih bagus ya. Artinya adalah valid, bisa dipercaya gitu tulisannya ya. Nah, alasan lagi adalah wujud penghargaan ya. Jadi kalau misalnya saya merujuk bukunya, misalnya bukunya Mbak Ratna Dewi, maka saya harus menulisnya sebagai daftar pustaka karena sebagai wujud penghargaan sumbernya tadi, pendapatnya, tulisannya sudah kita adopsi, sudah kita rujuk atau sudah menjadi inspirasi untuk tulisan kita. Nah, gitu ya. Jadi ada bentuk wujud penghargaan kita. Gitu. Terus kemudian apalagi alasan mengapa kok perlu daftar pustaka gitu. Dengan daftar pustaka itu tadi, ini ya, menjadi pelindungan hak atas hasil karya. Itu yang saya bilang tadi. Hak atas kekayaan intelektual ya, haki. Karena apabila pendapat atau tulisan kita
dirujuk orang lain tetapi nama kita tidak ditulis, itu namanya adalah pencurian atau kejahatan intelektual ya. Jadi pencurian itu tidak hanya pencurian ini ya, dompet, pencurian mobil, kereta kok dicuri, pencurian inilah sepeda dan lain-lain ya. Tetapi hasil karya itu juga bisa juga dicuri ya, sama halnya orang musisi ya, menciptakan suatu lagu aransemen itu kalau dijiplak begitu saja juga pasti marah-marah ya. Tolong jika ada problem bisa disampaikan ya responnya dengan diketik ya. Nah, ini ya pernah bisa melihat ini ya, daftar pustaka ya. Ini contoh daftar pustaka seperti ini. Pasti sudah pernah sering melihat ya. Nah, ini modelnya tahunnya di belakang gitu ya. Terus kemudian ada koma, ada titik, ada judul, unsur-unsurnya apa aja coba diperhatikan ini sebelum saya nanti ini ke arah yang lainnya. Dengan demikian unsur sebuah daftar pustaka apa ya? Nah, ini cara kedua. Tadi cara pertama, apa bedanya cara pertama dan cara kedua? Cara pertama dan cara kedua tadi letaknya tahunnya ya. Kalau yang pertama tadi di belakang tahunnya, kalau yang ini di tengah. Setelah nama. Jadi unsur-unsur sebuah daftar pustaka itu apa saja? Ya, ada nama pengarang satu atau dua atau lebih itu harus ditulis ya. Kalau misalnya pengarangnya lebih dari dua, artinya ada 3, 4, pasti ada kata DKK ya, dan kawan-kawan. Kalau bahasa Inggris et al gitu ya. Terus tahun, terus kemudian judul. Nah, judulnya ini bisa dimiringkan atau digarisbawahi gitu ya. Tapi yang sering adalah miring ya. Terus titik, terus tempat, terus kemudian ini perhatikan tanda bacanya ya. Ini titik 2 dan ini nama penerbitnya ya. Ini yang sering kali digunakan. Saya balik lagi ke yang pertama. Yang apa dengan yang bedanya yang kedua tadi gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada contoh-contoh yang ada juga kurang benernya, ada sengaja saya tampilkan juga ada yang kurang pasnya gitu ya. Nah, bagaimana menulis jika misalnya namanya terdiri dari 3 huruf? Kok 3 huruf? 3 kata, oh ya. Ya, Mbak Nadia, selamat datang. Waalaikumsalam. Ya, silakan bergabung. Sudah berapa orang ini yang hadir ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, kembali lagi ya. Aturan-aturan membuat daftar pustaka ya. Nah, sebenarnya ketentuannya bagaimana? Ini sekarang kita lihat ya. Jadi unsur ketika kita menulis daftar pustaka itu harus memuat apa? Minimal nama pengarang, tahun terbit, judul bukunya, catatan atau edisi kalau ada, kota penerbit dan nama penerbit. Nah, ini biasanya berurutan ya. Ini berurutan ya. Ini adalah unsur-unsur dalam menulis daftar pustaka. Nah, biasanya yang saya tekankan begini nanti keluar di ujian. Nah, terus kemudian bagaimana lagi cara menulis daftar pustaka? Daftar pustaka itu ditulis secara alfabetis ya, alfabetis ya kalau di Indonesia ya, kalau secara EYD itu alfabetis. Tahu alfabetis? Alfabetis itu artinya adalah sesuai dengan urutan huruf ya. Jadi kalau misalnya yang hurufnya A, maka dia paling atas. Nah, jika B tidak ada, maka dilanjutkan C. Nah, seterusnya sampai dengan Z yang paling bawah ya. Seperti itu alfabetis ya. Ditulis dengan urutan dibalik. Urutan dibalik itu artinya adalah untuk nama ya, nama pengarang. Nanti saya jelaskan ini. Urutan dibalik itu untuk nama pengarang yang pengarangnya itu punya dua kata ya. Jika buku tadi tidak punya pengarang, tetapi pengarangnya itu bukan orang, tetapi lembaga, maka nama lembaga itulah yang dipakai ya. Jadi misalnya BKKBN, ya nggak ada namanya karena dia tim ya, maka BKKBN itu yang digunakan sebagai nama ya, sebagai nama di depan ya.
Nah, terus kemudian ini ketentuan berikutnya lagi. Jika penulisnya 2 orang, hanya penulis pertama yang penulisannya dibalik, yang berikutnya normal, ya. Yang berikutnya normal itu artinya hanya nama penulis pertama saja yang namanya dibalik. Tahu maksudnya dibalik? Misalnya ya, nama saya Nurvika Asmaningrum. Ini nama asli ya. Ketika misalnya kita membuat daftar pustaka, maka namanya harus dipakainya adalah ganti Asmaningrum Nurvika. Bisa pakai koma atau tidak, ini beberapa tipe ya. Yang jelas adalah begini ya. Nah, kalau misalnya, oh ya, izin kenapa Mbak Reni, Mas Supri? Oh iya, oke, terima kasih. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi, kalau yang 2 huruf, maka dibalik ya, pasti nama belakang. Tapi kalau tadi pengarangnya ada 2, maka yang kedua, yang penarang kedua itu tidak perlu dibalik. Ya, enggak apa-apa Mbak Citra, terima kasih untuk pemberitahuannya. Nah, ini ya saya lanjutkan. Nah, jika 2 orang tadi, nama penulisnya yang pertama yang dibalik, yang kedua tidak, ya. Terus kemudian yang keempat, ketentuan berikutnya adalah jika penulisnya lebih dari 2 orang, artinya adalah 3 orang, 4 orang gitu ya, maka yang ditulis cukup yang pertama dan yang berikutnya diganti DKK ya. Oke. Nah, ini ketentuan ini lebih banyak berlaku untuk buku ya, karena kalau untuk yang berupa artikel dan koran ada nanti lainnya. Tapi yang sekarang lebih ditekankan pada bagaimana menulis yang buku ya. Nah, ini lebih lanjut. Ini ilustrasinya berikutnya ya. Jika penulisnya hanya 1 orang, maka misalnya ini Yogi Yoga Suara, maka dia kan ada dua kata ya namanya, maka yang dibalik adalah mana yang jadi huruf paling di depan adalah namanya jadi Yoga Suara, Yogi titik ya gitu ya. Terus tahun, terus kemudian judulnya, terus tempatnya titik 2 dan nama penerbit dan titik. Nah, ingat ya, belakangnya ada titik. Ya, mudah ya. Jadi coba sekarang tulis masing-masing namanya masing-masing dengan ini dengan posisi dibalik coba dituliskan masing-masing bisa diketikkan ya. Saya lanjutkan. Jika menulisnya 2 orang, maka tadi seperti tadi aturan yang tadi yang dibalik itu hanya yang pertama. Jadi kalau yang ini sebenarnya namanya siapa ya? Yang ini Ali Lukman namanya berarti siapa? Lukman Ali ya, aslinya begitu ya. Kalau kedua dan ada dannya dan Ahdiyati Ikram. Ahdiyati Ikram ini nama aslinya ya Ahdiyati Ikram bukan Ikram Ahdiyati ya, gitu ya. Oke. Ya, Mbak. Kalau 3 kata gimana? Ini tadi seperti ini. Kalau 3 kata ini ya. Saya balik lagi. Pertanyaannya bagus sekali Mbak Debbie. Kalau 3 kata ini masih ingat ya dengan kata Sultan Takdir Ali Sabana ya. Selalu yang nama belakang itu karena dianggap nama marga, nama keluarga itu yang di depan ya. Jadi misalnya begini. Sultan Takdir Ali Syahbana. Maka seperti yang dicontoh ini, bahwasanya selalu ditulis dulu adalah Ali Syahbana, S. Jadi yang baru kemudian yang ini pertama dan diikuti yang kedua. Gitu Mbak Devi ya. Mbak Citrawati ini gabung apa enggak Mbak? 1 kata apa 2 kata? Kalau misalnya kayak Mbak Nuryani, ini kalau aslinya kan memang Nuryani ya, nggak boleh Yani Nur, gitu nggak boleh, karena memang 1 kata ya. Ini nggak boleh, kalau Yani Nur nggak boleh, karena memang 1 kata ya. Seperti Mbak Citra Dewi tadi, siapa tadi yang saya bilang? Mbak Citrawatinya memang 2 kata Mbak aslinya. Oh iya ya. Kalau misalnya ada yang nulis begini, punya nama begini.
tapi satu, maka dia nggak bisa dipisah ya. Oke, kalau dia satu ya. Oke, baik ya. Saya lanjutkan lagi. Ini menjadi penting sekali karena nanti kalau sudah sering nulis, ini harus ini. Ya, terus kemudian masih sudah paham ya bedanya ya kalau orang pertama satu orang sama dua orang ya. Yang ini dua orang ini tidak perlu dibalik yang kedua. Terus kemudian jika penulisnya tiga orang atau lebih, nah ini tadi Alieva, ini berarti nama akhir ya, nama ketiga. N-nya itu pasti anggaplah misalnya Naning. Nah, ini nama pertama dan ini nama kedua gitu ya. Jadi 3 1 2 urutannya begitu. Terus kemudian karena dia lebih dari dua orang maka ditulisnya adalah DKK ya. Oke. Jika Anda merujuk sebuah buku Mbak Debbie Gibson, D. Sirnawati. Oke. Oke. Perhatikan tanda bacanya ya, Mbak ya. Setelah koma, itu pasti spasi dulu. Gibson, D. Ya. Setelah koma, pasti ada spasi. Ya, ini biar sama-sama saling mengingatkan ya. Untuk penggunaan tanda baca ini, kita masih seringkali ini ya, kadang lupa, kadang nggak teliti, nggak ini, gitu ya. Oke, sampai di titik kuliah master ataupun S3 pun ini masih kadang-kala saya pun masih kadang-kala ini ada kadang-kala lupa ya. Nah, ini jika Anda merujuk buku, tapi kok tahun terbitnya itu Anda cari nggak ketemu. Makanya kalau seperti itu nggak usah bingung-bingung, golei sampai ketemu sampai 1 hari golei tahun terbitnya nggak ketemu-ketemu, nggak usah risau, nggak usah galau ya. Tulis saja tanpa tahun begini. Oh iya Mbak Rin, iya silakan. Ya, jadi kalau uh, buku yang tidak bertahun nggak usah dicari kemana-mana ya, tulis saja tanpa tahun ya, gitu gampang. Terus kemudian sumber lain ya, ini jika berupa berita ya, ini penulisannya agak agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda. Ini nanti buat pengetahuan aja dulu, karena nanti yang kita tekankan di sini untuk topik bahasan yang sekarang adalah daftar pustaka yang khususnya adalah berasal dari buku ya, jadi biar nggak bingung. Karena kalau berupa artikel, berupa dari majalah, itu aturannya beda lagi ya, aturannya khusus gitu. Ya, yang ini juga sama ya, jika dari lembaga tertentu tadi seperti BKKBN dan lain-lain, itu maka dia ditulis sebagai nama ya. Oke. Nah, coba misalnya saya punya buku nih, namanya nama pengarangnya Goris Graf, judulnya Komposisi. Dia pengarangnya, nama penerbitnya adalah Inde Flores. Dia ini ya, kotanya adalah Inde Flores dan ini penerbitnya Nusa Indah tahun 80. Coba ini bagaimana cara menulisnya? Uh, Bisa sama ditulis ya, Mbak Citra ini yang kebagian yang ini, Mbak Raini Aini kebagian yang ini ya sama, Mbak Praharsini kebagian yang Sularto ini, Mbak Riani Sularto juga ya, Mbak Debbie Goris Craft yang ketiga, terus Mbak Ratna Dewi sama Goris Craft juga, Mbak Nuryani yang ini Henry ya, Mbak Nuryani Henry, Mbak Tiwi sama Henry, Mbak Nadia, Mbak Denis, Mbak Rin Airin yang terakhir ini. Silakan ditulis, diketik di sini ya. Sambil latihan. Jadi malam ini tidak ada PR ya.
kita latihannya adalah langsung live di chat ini. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik ya. Maaf Mbak Deni, belum saya on-kan. Mbak Rin, oke. Mbak Citra kena yang ini Mbak. Coba buat daftar pustakanya. Keraf Goris titik 80 Ende Flores titik Nusa Indah. Oh, komposisi ini judul apa ini, Mbak? Komposisi ini judul bukunya, Mbak. Komposisi ini judul buku Mbak Raini. Coba dibenahi. Bukan penerbit. Penerbitnya Nusa Indah ini. Ya, kadang-kala di awal-awal memang ini sering kita kemudian kembali-kali dan butuh pembiasaan gitu. Oke, sudah paham semua tadi bagiannya masing-masing. Berarti yang ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11 ya. Coba ditulis ya, masing-masing di chatnya ya. Oke, Mbak Riani tahu bagiannya. Mbak Riani tadi bagiannya yang mana ya? Barengan sama siapa tadi Mbak Riani? Mbak Riani tadi bagiannya kalau nggak salah yang ini apa ya? Ayo, coba yang lain mana? Mbak Raini ini mana pembenahannya? Pembetulannya mana? Ini ya? Nah, Mbak Raini ini judul buku dengan ini masih kurang betul, Mbak. Ini kan judul ya, judul. Nusa Indah tadi nama penerbit, Mbak. Dan ini adalah kotanya. Jadi mana dulu tadi yang duluan? Kota atau nama penerbit? Ya, Mbak Debi. Sekarang saya koreksi punya Mbak Debi. Nah, Mbak Reni tolong dibetulkan. Sebentar, punya Mbak Debi, saya lihat. Oke. Nama terakhir, Goris, titik, oke. Oke. Ya, good, 100 untuk Mbak Debi. 100 untuk Debi. Oke, berikutnya saya tunggu. Mbak Reni Aini. Yang ini ya tadi ya, Mbak. Nama penerbitnya itu yang ini, Mbak. Nusa Indah, Mbak. Ini nama kotanya. Ya, coba ulang, Mbak. Yang lain gimana? Yang lain? Untuk Mbak Debi karena sudah, coba sama di ini, Mbak. Sama dikerjakan ini. Jika saya punya buku atau Anda mau menulis buku ini sebagai daftar pustaka, gimana caranya? Bikin daftar pustaka, Mbak. Misalnya bukunya begini nih, bagaimana cara menulisnya? Cara menulis daftar pustakanya, misalnya judul bukunya begini. Ya, Mbak Citra yang pertama, silakan Mbak. Yang lainnya, apa ada kendala di ini? Selamat datang Mbak Lisa. Mbak Lisa nulis yang ini, daftar pustaka yang ini nanti, ya.
Oke, Mbak Tiwi, oke. Nanti bagiannya nanti sambil jalan nanti di ini Mbak, dituliskan di chatnya ya. Tadi yang sudah betul Mbak Debi, yang Mbak Reni ada pembetulan lagi. Coba saya cek. Craft Goris, oke, excellent Mbak. Oke, Mbak Reni 100. Setelah 3 kali ya Mbak Reni ya. Oke, dapat 100. Mbak Reni ini namanya ininya siapa ya, nama aslinya? Apa Reni Nuraini ya? Oh iya ya, oke oke. Yang lain coba sama ini ya, coba sama ini. Jika sudah yang 2 tadi, Mbak Devi, Mbak Reni, coba ini. Jika Anda mau menulis daftar pustaka judulnya ini, bagaimana ininya? Bagaimana menulisnya dalam model daftar pustakanya? Ini ya. Mbak Riani bukan tugas ya, ini sekarang langsung dikerjakan. Terkait dengan ini Mbak, terkait dengan ini apa Sularto ini loh, ya. Ini bagaimana cara menulisnya dalam sebuah daftar pustaka. Ya Mbak, nggak apa-apa. Ini ya. Sekarang aja di chat di sini sambil diketik nanti bisa saya langsung betulkan. Ya, jika sudah betul maka saya kasih skor. Mbak Citra. Mbak Citra yang pertama yang ini ya. Oke. Ini kalau secara struktur sudah betul, Mbak Citra. Tapi apa yang kurang betul, Mbak? Nih, kata pertama nggak diawali dengan huruf besar, ya. Setelah koma ada spasi, ya. Terus kemudian apa lagi nih? Nah, ini setelah titik ini pasti ada spasi lagi dan hurufnya adalah huruf besar, ya. Oke, bisa dibetulkan, Mbak Citra. Mbak Rin Airin. Oke, Mbak Rin Airin. Ya, secara struktur sudah betul, Mbak. Secara struktur ya, sudah lengkap kalimatnya dan urutannya betul. Namun yang kurang tepat adalah penggunaan tanda bacanya dan ini ketepatan spasi ya, jarak. Ingat setelah koma pasti ada spasi lagi untuk ke kata berikutnya ya. Dan setelah titik begini ada spasi lagi, nggak mepet ya. Coba diperhatikan contohnya yang lalu, nanti saya buka lagi. Oke, bagi yang sudah tadi ini, bagi yang sudah, kenapa Mbak Citra? Bagi yang sudah, ini silakan dikerjakan. Mbak Tiwi ya, sebentar saya cek. Mbak Tiwi tadi yang nomor mana? Oke, ini ya. Oke, iya. Ini betul Mbak, secara ini koma apa titik ya Mbak? Pengajaran semantik ini titik ya, harusnya titik. Nah, ini Mbak ada aturan untuk gelar itu tidak harus ditulis ya. Untuk gelar tidak harus ditulis. Jadi ada beberapa yang menulis, ada yang tidak. Ya, seperti halnya begini. Ini tadi. Nah, ini ada yang tulis, tapi beberapa 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 buku banyak tidak menyukai yang begini. Gelar tidak perlu ditulis, ya. Mbak Ratna Dewi. Oke, Mbak Ratna Dewi tadi yang mana ya? Teman-temannya ada yang ingat nggak? Kalau nggak ingat ya nanti ini asal pilih saja mana satu ditulis ya. Uh, saya perlu ini kan ya, saya perlu tambahkan lagi. Jika misalnya kita jumpai ada dalam daftar pustaka yang kita tulis itu kok pengarangnya sama semuanya. Ada alisabanya sebanyak 3 kali ya. Dan itu kan ditulis bawahnya karena kan alfabetis ya, A semua ya. Maka yang berikutnya boleh itu tidak ditulis lagi, tapi langsung seret begini. Nah, ini namanya adalah ini pengarangnya artinya adalah alisabana gitu ya.
Tetapi ini pun kadang-kala jarang digunakan. Tetapi jika mendapati yang begini ini nggak usah bingung ya. Bukan berarti tidak ada penulisnya, tidak. Tetapi kalau nggak ada penulisnya, bagaimana dia bisa nongol ya, gitu. Tetapi ini artinya adalah penulisnya adalah sama dengan sebelumnya, ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini tadi yang soalnya tadi yang belum, yang tadi Mbak Ranta Dewi bisa pilih yang mana sudah? Yang ini Mbak, yang Sularto Mbak, yang Sularto yang kedua. Mbak Citra, oke, keras, Mbak Citra, keraf, goris, oke, 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 100 untuk Mbak Citra, 100 untuk Mbak Citra. Tadi nyoba berapa kali Mbak? 2 ya, oke. Oke, Debbie, Mbak Tiwi, oke, oke. Mbak Tiwi, Henry karena tadi dia cuma namanya satu kata ya, berarti ya, berarti Henry titik ya, titik ya, Henry titik. Karena kan setelah nama diakhiri dengan kata titik. Ya, betul. Ya, Mbak Tiwi hanya ini yang di titik ini ya. Oke. Kalau misalnya dia namanya Henry Sitohang ya cukup begini Henry, S ya. Misalnya dia ada nama Henry. Kalau ada koma ini berarti sebenarnya dia masih ada titik, ada kelanjutannya ya. Jadi kita belum bisa titik. Nah, kalau misalnya dia cuma ada satu, ya berarti Henry titik. Nah, langsung tahun. Nah, titik gitu. Ya. Itu ya. Terus sudah, ya Waalaikumsalam Mbak Neng. Mbak Riani, B. Sularto. Berarti sebenarnya nama depannya ini siapa? Nama depannya adalah Bambang, misalnya B, tapi disingkatnya B karena dia lebih suka dipanggilnya adalah Sularto gitu ya. Tapi sesungguhnya berarti ini adalah nama pertama dan ini nama kedua gitu ya. Kalau kita nulis daftar pustaka, yang ditulis yang mana dulu? Nama keluarga atau yang nama kedua ya, Mbak Riani ya, dibetulkan dulu Mbak. Ya, 100 Mbak Tiwi. 100 Mbak Tiwi. Tadi nyoba berapa kali Mbak? 2 kali ya. Oke, Mbak Tiwi. Mbak Nuryani, sudah unsurnya sudah sampai sebegini aja? Apa masih mau dilengkapi lagi tuh? Mbak Nur, unsurnya kurang sempurna, kurang lengkap ya. Oke. Ya, Mbak Debbie ya, tadi sudah ini ya yang berikutnya ya. Manajemen pemasaran internasional, standar isi ditetapkan dengan jenggala utama. Coba kita cek. Nah, apa itu unsurnya yang kurang Mbak Debbie? Coba diperhatikan. Ayo coba diperhatikan lagi apa yang kurang ini ya. Ini sudah saya lihatkan. Sularto, oke saya ngecek punyanya Mbak Riani. Sularto, Mbak Riani, ini kan masih satu paket nama ya. Nah, antara paket nama pertama dan kedua dipisahkan dengan titik apa koma ya. Masih ingat kemarin, kalau masih berlanjut maka dia pasti koma. Nah, gini. Ya, betul. Coba Mbak dibetulkan. Ya, gitu ya. Ternyata untuk menulis sebuah daftar pustaka itu juga butuh kebiasaan ya, butuh pembiasaan dan nggak mudah sekali langsung bisa itu wajar ya. Nah, coba nanti dibetulkan lagi ya, Mbak Rin Airin, Keraf, Glory, Goris ya Mbak, bukan Glory ya. Oke, no problem, bes. Oke, unsurnya mantap, sudah betul, hanya satu yang kurang.
Setelah ini bukan karaf, Mbak. Namanya hati-hati ya kalau menulis nama orangnya ya. Ini nanti ini namanya yang dituliskan ini uh, hurufnya ya kurang pas diperhatikan. Ya, Mbak Nuryani. Mbak Nuryani, ini sudah betul. Hanya satu yang kurang sempurna. Setelah titik ini harus ada spasi, ya. Henry titik. Selalu untuk mengawali ke berikutnya lagi, untuk meneruskan selalu harus ada ini, ya. Oke. Ya. Tadi nama orangnya nggak ketulis. Iya betul Mbak Debbie, nggak ketulis. Nah ini Mbak Raini Aini. Coba ya saya buka ini. Ini kenapa jadi ini ya maju sekali? Oke. Oke Mbak, sebentar saya mau ngecek punyanya siapa tadi? Mbak Ratna Dewi. Ya Mbak Rin Airin itu ya, tadi masukan saya. Oke, terus Mbak oke sambil multitasking ya. Mbak Riani Selarto, Mbak ini kasih spasi dulu Mbak, kasih spasi sebelum ke B ya. Terus setelah titik ini pun spasi ini apa? Jangan mepet ya. Setelah titik ini pasti ada jarak dulu ya, ingat ya. Jadi setelah titik untuk awal berikutnya itu ada ini. Terus iya Mbak Devi begitu. Terus iya ini Mbak Ratna Dewi 100 Mbak Ratna Dewi. Terus ini Mbak Citra Luki. Ya udah nggak apa-apa Mbak Citra Mbak Praharsini betul 100 juga. Pak Nadia, nanti ini ya apa tadi dari ini loh Mbak suruh apa latihan menulis daftar pustaka dari ini ya. Tadi bagiannya Mbak Nadia mana sudah ini wes pilih mana yang ini yang Anda mau. Ya, terus Mbak Reni ini tadi sudah saya ini ya. Mbak Reni ini yang kedua ya. Oh ya, Pramutoko, bentar. Ini kok jadi ke bawah sekali ya. Nah, nah ini. Oke, ya dicari seminggu nggak ketemu tahunnya, jadi tulis saja tanpa tahun, betul, 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 oke. 100 Mbak, jadi 2/200 ya malam ini, 100 lagi untuk Mbak Reni Aini. Jadi dapat 200, oke. Oke. Ya, oke. Oke ya, jadi begitu cara menulis daftar pustaka untuk satu orang. Ini masih satu orang loh ya. Nanti kalau misalnya di soal ada yang 2 orang, 3 orang, ini ya, ingat yang aturan-aturan ini ya, aturan-aturan ini. Ingat yang aturan-aturan ini ya. Oke ya. Baik, daftar pustaka sudah nanti kita latihan soal ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini. Yang berikutnya saya lanjutkan menulis tanggapan melalui memo. Nah, menulis tanggapan melalui memo di sini artinya adalah untuk khusus bahasan yang sekarang ini maksudnya adalah memonya itu diperuntukkan untuk memberi tanggapan. Memberi tanggapan kepada teman, rekan, atau orang lain gitu ya, yang dimana tanggapan tadi tidak bisa diungkapkan secara langsung. Ya, artinya tidak bisa diungkapkan secara langsung itu misalnya dalam forum diskusi atau forum seminar gitu ya. Dalam forum diskusi, forum seminar, itu pembicaranya atau orang yang mau kita berikan tanggapan itu orangnya jauh, tidak dekat di antara kita, tidak dekat di dekat kita gitu ya. Maka langkahnya adalah bisa dalam bentuk menulis pakai memo ya.
Tetapi kembali lagi ini adalah situasinya adalah digunakan untuk forum diskusi resmi atau rapat-rapat yang resmi. Kalau misalnya sama temennya sebelahan pakai tulisan di kertas itu namanya bukan memo ya. Tapi yang di sini artinya adalah untuk ke arah memberi tanggapan dalam bentuk hal-hal yang sedikitnya adalah sedikit forum-forum yang tertentu ya, forum-forum resmi ya, begitu. Nah, bagaimana aturannya? Ya, menulisnya adalah secara singkat dan padat dan langsung sampaikan apa yang pokok-pokok yang ingin disampaikan. Bahasanya lihat siapa yang mau Anda beri pesan. Kalau teman yang relatif dekat ya boleh bahasanya sedikit informal tetapi yang tetap sopan ya, jangan alay ya. Kemudian kalau misalnya Anda kurang kenal tapi ingin memberi tanggapan, maka harus bahasa yang baik dan sopan yang agar tidak menyinggung ya. Yang terakhir ya Mbak ya. Oke, ini Mbak. Ya, nanti bisa ini Mbak sambil jalan ya Mbak ya. Tulis saja begininya dulu informasinya ini gitu ya. Nanti susun sambil jalan ya. Nah, cantumkan nama agar yang diberitahu tadi itu tahu siapa yang menuliskan dan bisa dipertanggungjawabkan ya, nggak anonim gitu loh, nggak tanpa nama gitu ya, itu sebaiknya dihindari. Dan sebaiknya dicantumkan nama yang dituju agar memo tadi tidak salah sasaran gitu ya. Oke, saya lihatkan di buku modul ya, di buku modul coba dilihat. Nah, ini tadi yang daftar pustaka bisa dilihat lagi di situ ya. Nah, ini maksudnya. Ini sekarang yang menulis tanggapan memo ya. Jadi, misalnya tadi ada memo, tadi fungsinya di sini memo untuk yang saat ini adalah menulis secara ringkas, secara pendek ya, pendek tapi ringkas. Artinya adalah menulisnya tadi digunakan untuk menanggapi seseorang, memberi tanggapan atas presentasi seseorang, atas karya seseorang, tetapi yang kita tidak bisa memberikannya secara langsung gitu ya, sehingga pakai tulisan memo seperti ini ya. Tetapi kembali lagi ini adalah forum-forum tertentu, tidak bisa sembarangan kita kemudian pakai memo ya. Jadi ada peruntukannya ya. Nah, tolong diperhatikan di sini apa saja yang harus ada di sini ya. Untuk siapa gitu ya, dari siapa, kemudian perihalnya pun sebaiknya ditulis tentang apa, tanggapan dari pertanyaan untuk, nah begini ya, untuknya siapa dan ini tanggapan atau pertanyaan, nah begini. Atau yang paling sering lagi memo model seperti ini tuh digunakan misalnya Anda mau bertanya dalam suatu forum presentasi atau seminar yang arah pertanyaannya itu disampaikan melalui moderator. Nah, jadi karena moderatornya di depan, kita duduk di belakang, maka ini boleh untuk menuliskannya pakai memo. Ini tepat kalau model seperti ini ya. Tetapi jangan sampai kalau di sebelahan kita masih bisa menyampaikan secara langsung, kita pakai memo. Itu sebaiknya dihindari ya. Atau orang lain misalnya jauh di sana, umumnya kalau yang model sekarang sudah langsung pakai SMS ya, pakai SMS atau WA atau lain-lain. Tetapi yang ini adalah kekhususannya adalah gunanya untuk hal-hal yang sedikit resmi, forum-forum yang formal ya. Ya, ini ya seperti itu. Oke. Jadi ini lebih banyak ke arah hal-hal yang ini ya, hal-hal yang khusus tadi ya. Oke, saya lanjutkan. Ini tentang memo. Saya rasa ini tidak menjadi hal yang penekanan yang sangat banyak karena yang jelas di sini nanti tantangannya adalah bagaimana Anda menulis isi pesan tadi secara jelas ya. Itu tantangannya ya. Terus kemudian yang ketiga adalah ini. Kita bisa menceritakan isi novel. Ini topik bahasan berikutnya ya. Tadi kan ada 3, daftar pustaka, terus kemudian yang kedua adalah barusan tadi apa? Menanggapi melalui memo, memberi tanggapan melalui memo, dan yang ketiga adalah ini menceritakan isi novel ya, menceritakan isi novel. Ini nih nggak saya bahas, ini skip ya. Pasti seseorang
atau Anda pasti jago loh, kalau misalnya habis baca novel suruh nyeritani temennya, cerita nono lagi apa tadi, isi novelnya pasti sangat lancar ya. Nah, menceritakan isi novel itu sama dengan mengungkapkan kembali isi novel yang telah dibaca dengan cara dan bahasa sendiri. Jadi masih ingat kemarin artinya ringkasan dan ikhtisar? Ya, selamat malam Mas Najwa. Ya, selamat datang. Ya, tidak apa-apa. Oke, masih setengah jam ya, masih cukup untuk bisa mereview kembali. Jadi tatap muka kita saat ini tadi satu bab mata pelajaran saja, Mas Natswa, Mas Supri, yaitu topiknya tentang kerukunan beragama. Tetapi ini topik kompetensi dasarnya atau tujuan belajarnya ada 3, menulis daftar pustaka yang pertama, yang kedua adalah menulis tanggapan melalui memo, yang ketiga adalah menceritakan isi novel. Kalau menceritakan isi novel, saya skip, saya tidak bahas banyak karena sebelum-sebelumnya pun sering. Dan yang jelas adalah bagaimana kita bisa mengungkapkan kembali isi novel tadi, tapi dengan cara dan bahasa sendiri. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang menulis tanggapan melalui memo. Memo di sini dimaksudkan adalah ketika dalam suatu forum diskusi kita mau memberi tanggapan kepada teman atau orang lain yang kita tidak bisa mengungkapkan secara langsung ya. Kita menulisnya pakai surat memo. Nah, atau dalam bentuk memo maksud saya ya. Memo ini sering kali dilakukan dalam forum diskusi resmi atau rapat-rapat resmi, misalnya rapat DPR, MPR, atau rapat-rapat ya, rapat-rapat dalam institusi atau instansi tertentu gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya kayak begini Mas Aswa. Ya, hanya begini nih. Jadi yang paling penting adalah unsurnya dari siapa, untuk dulu baru dari, dan ada perihalnya ya, sebaiknya ada perihalnya ya. Terus kemudian isinya. Ketika menulis isi pesan ini sebaiknya harus lengkap dan jelas dan efektif, itu yang paling sering ya, yang harusnya ada. Dan jangan lupa siapa penulisnya harus tulis di sini. Ya, itu ringkasannya ya. Kemudian kalau mengenai yang daftar pustaka ini yang paling penting ini Mas Jacwa. Daftar pustaka nanti bisa dibaca lagi ya, nanti sambil diputar ulang Mas Jacwa rekaman fisiknya. Yang jelas adalah ketika menulis daftar pustaka, khususnya yang buku ya, yang saya maksudkan di sini, ini unsurnya yang nggak boleh terlupakan. Cara nulisnya bagaimana? Cara nulisnya adalah ini yang utamanya ya. Jika tulisnya cuma satu, maka begini nih. Jika namanya 3 huruf atau tiga kata maksud saya, maka selalu didahului dengan nama belakang atau nama keluarga ya. Nama keluarga, koma, nama pertama, kata pertama dan kata kedua. Nah, kalau misalnya lebih dari 3 orang yang nulis, ada pakai dan kawan-kawan. Kalau satu orang gimana nulisnya? Satu orang cukup begini ya. Dan gelar umumnya tidak digunakan ya. Nah, tadi kita latihan selama proses tadi melatih ini Mas Najwa. Silakan nanti ini pilih salah satu, chat di sini ya. Chat di sini ini unsur-unsur menulis daftar pustaka yang benar bagaimana jadinya. Nah, ini misalnya ya, ini namanya, ini judulnya, ini tempat tempat terbitnya, dan ini nama penerbitnya dan tahun. Bagaimana cara menulis daftar pustaka yang baik dan benar? Coba ditulis di sini masalah, jadi saya bisa koreksi ya. Oke, jadi ini ya khususnya ringkasan untuk bab 8 malam ini ya. Ada pertanyaan dari sini? Jadi ini bisa sambil direview yang teman-temannya tadi udah buat. Ada yang dapat nilai 102 kali, jadi total 200. Ada yang dapat nilai 100 ya. Coba nanti jika sudah, nanti untuk latihannya lagi di sini bisa chat lagi Mas Notwa nanti nih. Nah, ini nanti tolong chat juga bagaimana
daftar pustakanya. Kalau menulis daftar pustaka, jika misalnya Anda merujuk buku ini, ya. Oke. Baik ya, ada pertanyaan untuk pelajaran kita. Kalau tidak ada, saya mau sampaikan dulu untuk memo, pembahasan memo ya. Pembahasan memo yang kemarin, waktunya masih 29 menit lagi. Ya, suara saya masih bisa didengar ya? Mbak Tia, Mbak Eva, Mbak Natswa, Mas Natswa, ya. Iya, bisa ya. Oke, baik. Nah, ini saya mulai dengan pembahasan memo yang kemarin, ya. Jadi, di sini saya mau sampaikan apa yang sudah benar, apa yang belum, dan kita bisa saling diskusi. Barangkali ada saya terlupa, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama ini punya siapa ya? Tolong nanti di uh, kalau belum ada nama di situ, tolong saya dibantu. Itu, oh iya Mbak, iya iya, ya. Sebenarnya cukup latihan saja untuk latihan, ya. Untuk latihan Mbak Nur, ya. Jika Mbak mau, boleh nanti diinfo ke saya, ya. Jika enggak pun untuk latihan saja kok, ya. Oke, saya bisa betulkan mana yang kurang dan mana yang sudah betul, ya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama punya siapa ya? Yang pertama ini kalau unsur ini kopnya, betul, unsur judul memonya sudah ada dari sama kepada. Dulu mana ya? Dari sama kepada. Dari sama kepada. Dulu mana ya? Coba nanti sama dilihat ya. Dari sama kepada itu dulu mana? Dulu kepadanya ya. Jadi kita karena ini mau ditujukan ke seseorang, maka sebaiknya adalah kepada dulu baru darinya ya. Baris pertama kepada, dari, terus ini yang belum ada kata perihal ya, perihal tentang apa? Ini yang ini. Betul Mbak Depi, itu punyanya Mbak Ratna ya. Nah, ini rata-rata di sini sudah bisa menulis secara struknya sudah ya. Tetapi yang rata-rata yang belum itu adalah ini, menulisnya secara efektif atau tidak. Ini nanti siang. Kalau misalnya ini ternyata memo ini terlambat ngasihkannya, nanti siangnya sudah lewat. Ya. Sehingga sebaiknya kalau ada yang nanti siang, nanti malam atau besok pagi itu dihindari ya. Dihindari untuk tadi mengurangi ini ya kesalahpahaman, atau kalau misalnya sudah telat ini nggak berguna memo ini ya. Terus kemudian ini nama kepala sekolah ini kan memberi perintah atau yang memberi tugas kan kepala sekolah. Ini harus ditulis ya. Kepala sekolah di sini baru TTD ya. Oke, itu ya untuk yang pertama. Ini siapa namanya ya? Saya kok lupa ini. Siapa yang mengerjakan ini ya? Nah, kemudian yang kedua, ini ada yang bersangkutan enggak ya di sini? Tolong nanti ini. Nah, kalau yang ini judul memonya tidak ada, jadi langsung dari sama kepada. Saya lagi ya, kepada dulu baru dari ya. Terus kemudian ya, ini meskipun katakanlah ini perihalnya juga belum ya. Nah, ini tulisan saya adalah gini, untuk materi memo sebenarnya kurang tepat karena jadwal UAS harusnya telah disusun sebelumnya, jadi tidak perlu diingatkan lagi gitu. Jadi artinya dalam memo itu adalah mengingatkan hal-hal yang urgent, yang itu tidak ada di pengumuman misalnya, atau yang sifatnya adalah emergensi, atau sifatnya adalah yang mendadak, itu lebih banyak arah memo gitu. Tapi kalau misalnya seperti jadwal UAS, UTS, itu karena sudah ada, maka tidak dalam bentuk memo sesungguhnya, gitu ya, paham ya maksud saya? Kecuali ini mau mengingatkan apa? Mau memperingatkan untuk mempersiapkan ini, misalnya perlengkapan kelasnya, itu boleh, itu pakai memo ya. Dan ini sebaiknya hindari sifat ini, seperti kata kelasnya, punyanya, atau nyanya di sini nih sebenarnya merujuk ke siapa? Ya memang di sini sudah ada, tapi sebaiknya untuk bahasa yang lebih formal
harap atau diharap mempersiapkan siswa kelas 3B pada saat ujian UAS. Nah, gitu. Tetapi kembali lagi tadi ya, nih materinya sebenarnya bukan insidental ya. Jadi kurang tepat untuk dibuat memo sesungguhnya kalau materi begini. Kepunyaan maksudnya kayak pakainya gimana ini? Gimana ini Mbak Depi? Saya bingung baca pertanyaannya. Untuk struktur memo sudah ada kecuali judul memo ya. Oke. Dan tanda bacanya ya, diingatkan ya, diperhatikan ya, ini tidak ada titik komanya, ini jadi bacanya terus saja ya. Setelah ini pun ada koma di sini ya. Jadi ini kurang koma, terus ini pun harus ada titik ya, ini pun harus ada titik ya. Jadi tolong diperhatikan betul ya. Terus berikutnya saya lanjutkan yang ketiga. Nah, ini sebaiknya ini Mbak Lisa ada ya Mbak Lisa ya? Mbak Lisa? Mbak Lisa, ini sebaiknya kalau menulis begini, iya, ini Mbak, nama Anda dengan kop, ini kan kop ya, itu jangan sejajar Mbak, ini keluarkan sudah, ini anggap area Anda menulis memo ya, jadi jangan dicampur ya. Terus kemudian memo judulnya sebaiknya di tengah dan dengan huruf yang lebih besar, jangan sama dengan inti. Nanti orang ini sebenarnya mau apa sih? Mau mengingatkan atau mau apa, tidak begitu tegas ya. Terus kemudian betul kepada dulu, baru dari, dan ada hal. Nah ini unsurnya betul ini Mbak. Tetapi dalam penulisan ininya loh, tanda bacanya ini loh, setelah titik 2 ini harus ada spasi dulu ya, jangan mepet ya. Terus ini mengenai inti, inti kalimat ya, isi ya. Kami beritahu, ini kalimat yang kurang baku ya. Kami beritahukan bahwa kegiatan orientasi siswa KPC Taiwan untuk dapat hadir. Nah, ini kalimat juga membingungkan, Mbak. Tadi bagaimana menyusun kalimat agar lebih efektif itu latihannya. Ini Anda sudah betul pakai tanggal ya gitu. Pakai tanggal dan nggak hanya pada minggu besok ya, itu sudah betul Anda pakai ini. Tetapi ini kegiatan orientasi siswa KPC Taiwan atau misalnya begini, kami beritahukan atau kami himbau kehadirannya ya pada kegiatan orientasi siswa KPC Taiwan pada tanggal ini di sini. Nah, itu mungkin lebih baik ya. Gitu ya. Jadi memang menulis itu semuanya pasti bisa, tetapi bagaimana yang kita tulis tadi itu kalimatnya efektif dan benar gitu. Serta tidak membingungkan orang yang membaca. Terus ini apa lagi? Ini sudah, ini betul tapi setelah koma harus ada pakai titik ya. Ini betul sudah ada pengurusnya, ada ininya. Ini pengurus ini sebenarnya kan banyak, tapi siapa yang dimaksud koordinator? Nah, koordinator tulis ya, gitu ya. Tanda baca kurang tepat, kalimat kurang efektif ya, Mbak ya. Gitu. Ini Direktur PT Wirawiri nih. Siapa ini punya siapa? Nah, sebentar, saya masih bahas yang mana ya? Oke. Ini dulu. Nah, ini saya agak cepat ya, ini waktunya 21 menit lagi. Nah, ini untuk yang ini ya. Ini apa yang saya garis bawahi. Di sini kan sudah punya ada yang menjelaskan kopnya ini sebenarnya kan PT Warawiri. Dari direkturnya ditulis lagi PT Warawiri. Kepadanya bagian pemasaran PT Warawiri. Kalau misalnya ini memang berlaku internal, harusnya sudah tidak perlu lagi mengulang ini terus gitu ya. Jadi cukup dari direktur atau kepada dulu ya, ingat ya, kepada dulu baru direktur, baru dari. Terus satu lagi ini perihalnya belum ya, perihalnya apa? Terus memo sebaiknya ya hanya ditulis memo, nggak pakai surat ya, nggak pakai surat memo. Nah, nggak pakai surat memo, terus kemudian ini apa ini? Tolong.
apa ya? Jadi tolong ketika menulis agak jelas. Jadi begini saya agak bingung. Ini tolong ya, tolong disiapkan laporan penerapan pemasaran terbaru Januari sampai 2015. Nah, ini kenapa saya beri centang? Tolong disiapkannya itu deadline-nya kapan dan untuk apa serta finalnya harus selesai kapan. Nah, ini agak menggantung kalimat itu ya. Jadi tolong dibuat kalimatnya lebih efektif ya. Terus kemudian ini cara menulisnya tempat. Terus kemudian ini siapanya yang menulis di sini, direktur, tulis ya direktur gitu. Direkturnya dulu baru namanya ya. Dan ini lazimnya adalah di sebelah kanan ya untuk ini tempat dan tanggal. Saya lanjutkan yang ini ya. Ini punya siapa ini? Ya nanti dilihat. Kepada betul dari betul hal. Nah, perihal ya, sebaiknya ada perihalnya, tidak langsung hal. Nah, ini untuk perihal, ini sudah betul sesungguhnya. Tapi ini jangan kata kerja, tapi sebaiknya kata benda. Misalnya diganti apa? Pengumpulan atau pengumuman pada seluruh pengurus OSIS atau apa? Jangan mengumpulkan, itu jangan kata kerjanya yang di ini ya. Nah, struktur memo baik perihal sebaiknya bukan kata kerja tetapi ke arah substansi acara, misal pengarahan pembina. Nah, ini sesungguhnya bukan mengumpulkannya. Ini kegiatannya bukan mengumpulkan, tetapi adalah meminta agar datang waktu pengarahan pembina OSIS ya, gitu ya. Jadi perihalnya adalah pembinaan atau pengarahan pembina OSIS ya. Diloncat-loncat ya. Dan buat kalimatnya lebih efektif. Tapi yang lain-lainnya sudah betul ini, strukturnya sudah betul, yang ini semuanya sudah betul. Hanya membuat kalimatnya lebih efektif lagi. Nah ini Mbak Tiwi, sebaiknya dihindari besok pagi sebelum pukul 10. Besok pagi sebelum pukul 10, jam 4 pagi habis subuh bisa. Jam 5 pagi habis sholat subuh bisa. Atau bahkan jam 9 lebih 59 gitu. Ya, jadi untuk yang seperti ini sebaiknya dihindari ya. Terus ini, nah ini untuk strukturnya sudah lengkap dan betul ya. Nah ini mengenai tanggal ini Mbak Nur, tanggal ini umumnya ada yang memang versi menulis di sini, tetapi umumnya nulisnya adalah di sini di akhir tempat, koma, tanggal ya. Memang beberapa memo ada yang begitu, tapi kelazimannya agak kurang. Tapi tidak apa-apa, ini seni ya, ini seni. Tetapi hanya misalnya nanti menulis lagi mungkin bisa diikuti aturan yang ini, yang lebih umum ya. Oke, ini kepada dari hal betul. Mohon segera mengirimkan data siswa-siswi untuk didaftarkan ujian ujian nasional 2000 kirimkan ke email saya. Nah, ke email saya, apakah yang diberitahu itu, yang diperintahkan itu sudah mengingat betul emailnya dan dipastikan bisa menyimpan, sudah menyimpan alamatnya? Jika belum, sebaiknya alamat email dituliskan kembali, dikirimkan ke email saya dalam kurung apa-apa bla 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 mana ya. Dan tanda bacanya ini Mbak, titiknya diperhatikan ya. Nah, ini yang berikutnya adalah ini harap segera diinformasikan kepada seluruh pengurus untuk mengikuti pengarahan pembina. Unsur yang belum lengkap apa? Yang di sini perihal ya, perihal. Terus kemudian ini ketua OSIS, nah, namanya siapa yang menulis nih gitu. Terus kemudian karena termasuk organisasi sebaiknya ada kop suratnya ya, gitu ya. Ini yang berikutnya suratnya tidak pakai, langsung memo ya. Atau enggak pun ini saya ini dimulai dari mana sebenarnya tugasnya, ini harus dipisah ya. Jadi nama-nama di sini harus hilang dulu. Nah, saya anggap mulainya dari sini. Ini sudah betul, ada kop, terus kemudian memo. Nah, ini tempat tadi bisa di sini atau yang lebih lazim di sini ya. Terus kemudian nah, kami minta agar saudara mempersiapkan ruang aula beserta perlengkapan yang akan diadakan pada tanggal 3 Januari. Ini sebenarnya kalimatnya sudah lengkap ya.
hanya mungkin kurang formal dan kurang efektif. Serta kurang baku ya. Kami minta kan mungkin bahasa ini ya, bahasa-bahasa sehari-hari, bukan kalimat baku. Atau istilahnya diharap, gitu. Atau dimohon bantuannya untuk mempersiapkan ruang aula beserta kelengkapannya. Nah ini dan anggota pentas seni drama. Jadi ini yang diminta itu agak banyak, tetapi sepertinya kayak ini tanda bacanya kurang ya. Harusnya kan ada koma, gitu ya. Oke, ya seperti itu ya. Terus ini kepala sekolah. Nah ini siapa yang menulis harus ditulis ya. Nah, ini yang kurang itu sebenarnya pementasannya itu kapan? Yang diadakan pada tanggal 3 Januari ya, sudah ya, yang akan diadakan pada tanggal ini. Oke. Hanya penyusunannya yang mungkin lebih bisa diperbaiki kembali. Oke, 13 menit lagi. Saya lebih cepat ya. Nah, ini yang pertama. Ini yang kurang apa? Nah, ini tanggal ini bisa di sini atau pindah ke bawah bisa ya. Ini perihalnya apa? Perintah, nggak usah ditulis perintah, langsung aja nggak usah titik dua, langsung ini isinya langsung di bawahnya. Tolong disampaikan informasi lomba. Nah ini istilahnya hal-hal yang mungkin mendadak dan tidak sempat diumumkan karena waktunya sempit, boleh tulis pakai memo. Tapi harusnya lebih formal. Jangan tolong sampaikan, itu kalau ke teman begitu. Tapi kalau bahasa yang ini tolong diumumkan. Nah, misalnya begitu ya. Terus yang ini karena motonya begini, jadi saya juga agak kesulitan ini. Perihalnya belum ada, ya. Terus kemudian kok loncat-loncat ya. Kecuali perihal kalimat memo kurang efektif, ya. Nanti dilihat lagi apa yang kurang efektif di situ. Nah, ini terus kemudian yang berikutnya. Nah, ini tanda bacanya, perihalnya belum. Nah, judul memonya juga belum ini ya, judul memo. Judulnya memo. Nah, itu belum. Terus kemudian kalimatnya dibuat lebih efektif. Terus kemudian tanda baca diperhatikan. Ini semua unsur sudah lengkap, hanya kurang jelas, kalimatnya kurang jelas dimengerti. Ya. Oke. Terus kemudian nih, yang ini memo ya, misalnya begini. Nah, ini apa yang kurang pas antara dari dan ini jangan sejajar dengan tanggal ya. Jadi kepada dulu, baru kemudian untuknya dulu ya. Untuknya dulu baru kemudian dari ya, perihal peringatan sebenarnya, jangan tawuran antar pelajar. Ini kayak seperti menyuruh tawuran, tapi kalau perihalnya di sini mungkin peringatan karena tawuran ya. Maksudnya kan begitu ya. Terus Bapak Ibu ini siapa yang dimaksud? Padahal kan Bapak Ibu wali muridnya dari siapa kan gitu ya. Jadi dituliskan. Seperti halnya tadi, perlihat terlibatnya Anton dalam tawuran antar pelajar kemarin sore. Kemarin sore itu kalau ini memonya nyampainya minggu depan atau berapa hari lagi, kemarin sorenya kapan gitu ya. Jadi sebaiknya dihindari kemarin sore, besok malam gitu-gitu dihindari ya. Tanda bacanya, perhatikan kalimat lebih efektif lagi. Kalau unsurnya rata-rata sudah lengkap. Ini Mas Natswa, tulisan memo itu di bawah kop Mas, ya, jadi di bawah kop. Terus kemudian, nah ini diawalinya pakai huruf besar ya. Ini betul ini sesungguhnya untuk isinya kalimatnya sudah betul. Struktur memo lengkap, isi pesan sebaiknya lebih detail. Kenapa saya bilang kurang detail? Karena begini, segera dipersiapkan kegiatan yang akan dilakukan pada waktu TTM sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Jadi ini mengingatkannya hal-hal yang spesifiknya yang mana ya, itu yang tolong diperjelas. Misalnya kemarin kan sudah tahu kalau memang mau TTM, tetapi apa nih yang mau ditekankan? Misalnya jangan lupa membawa kotak makanan atau misalnya makanan untuk makan siang. Nah, itu yang ditekankan di sini ya. Terus ini tempat untuk tanggal ininya, untuk tanda tangan dan tempatnya ini bisa geser sebelah kanan ya. Oke, saya lanjutkan lagi, 10 menit lagi. Nah ini
Uh, nah ini, untuk yang ini nggak usah pakai acara Mbak, ini bukan undangan ya. Jadi memo kepada dulu baru dari perihal. Ini mungkin maksudnya adalah perihal ya. Perihal, terus kemudian ini bisa gabung ke inti ya. Jadi jangan tulis di sini semua, bisa gabung ke inti di sini. Kami mohon kepada yang dapat dalam acara ini ya. Ininya itu kapan? Di sini nggak ada tahu, tanggalnya ada ya. Tapi di sini tempatnya Mbak, tempatnya mana nih yang ditulisnya nih? Terus tanda tangan cukup satu aja ya. Yang menulis, nah nggak usah pengurus, pimpinannya nggak usah. Siapa yang menulis memo ini gitu. Terus kemudian judul memo paling atas di bawah kop. Terus sebaiknya beri waktu dan tanggal ya. Tanda tangan lazimnya di sebelah kanan. Suratnya nggak pakai perusahaan surat, langsung aja memo gitu. Ini Mbak Nur Siti. Kepada judul memonya nggak ada. Nah ini Mbak Nur, ini secara struktur kita bingung bacanya karena ini kumpul di tengah. Nah, gunakanlah spasi, gunakanlah jarak gitu ya, agar kita bisa memisahkan bagian mana yang bagian pembuka, bagian mana bagian isi, dan bagian mana yang penutup gitu ya. Dan ini namanya Mbak Nur jangan di sini, nongol di sini tiba-tiba ya, ini merusak struktur memo ya. Jadi itu sama pembina OSIS siapa namanya dan tanda tangannya gitu ya, misalnya kalau ada. Oke. Itu Mbak Devi sebenarnya kepadanya dulu ya, baru kemudian dari, dan sudah ada judul memonya dan ada tanggalnya. Ini secara struktur sebenarnya sudah. Hanya Mbak, ini terlalu informal. Nah, maksudnya dari tugas kemarin adalah sedikit formal ya. Besok lusa kita akan menjemput ibu di bandara. Nah, kalau antar saudara, terus kemudian misalnya itu umumnya ini kan jarang menggunakan memo yang seperti ini ya, jarang umumnya. Bukan tidak mungkin, bukan. Tetapi zaman saat ini penerapannya ini agak-agak kurang lazim gitu ya. Jadi lebih formal, misalnya ketua OSIS ke ininya gitu ya. Oke. Oke. Nah, sebenarnya kemarin ketika saya meminta Anda menulis memo ya, itu soalnya adalah ini, nggak usah mikir banyak-banyak, nggak usah buat menghayal banyak-banyak, tapi saya sebenarnya minta adalah Anda menyusun memo berdasarkan halaman berapa itu ya yang ada di modul kita. Yang intinya adalah atas nama ketua OSIS ditujukan kepada salah seorang pengurus OSIS untuk mengumpulkan pengurus dalam rangka pengarahan pembinaan OSIS gitu ya. Nah, ini saya mencoba menulis ini ya, memo atas atas ilustrasi kasus ini ya. Nah, karena ini resmi, maka sebaiknya pakai kop, ya kan? Pakai kop dengan titelnya dan alamatnya. Nah, terus ini judulnya memo kepada sekretaris OSIS. Ingat ya, di sini setelah titik 2 tidak langsung gabung ya, tidak langsung mepet ya, ada jarak ya, dan hurufnya huruf besar. Nah, perihal ini beberapa ada yang menulis, ada yang tidak, gitu ya. Tapi sebaiknya dilengkapi, itu lebih baik ya. Nah, perihalnya adalah pengarahan pembina OSIS. Nah, ini bagaimana cara menulisnya? Dimohon untuk mengumumkan, mengumumkan kepada sekretaris tadi ya. Siapa yang disuruh mengumumkan? Sekretaris. Untuk apa? Untuk mengikuti pengarahan pembina OSIS kepada siapa? Seluruh pengurus OSIS ini tujuannya. Nah, pada hari tanggal ini boleh disusun seperti ini, gitu boleh. Terus ini penutupnya, demikian harap menjadikan maklum atas kerjasama yang diucapkan terima kasih. Nah, misalnya begini, Jember, tanggal, tempat dan tanggal, terus ini pejabat yang menulisnya, ini misalnya saya mengilustrasikan nama saya sambil mau mengingatkan kembali penulisan titel ya, jika titelnya ada begini bagaimana cara menulisnya, ini saya tidak memberikan wawasan gitu. Atau versi yang berikutnya nih. Nah, saya nggak mau begini, boleh. Mau dibuat narasi begini, boleh. Dimohon untuk memberitahukan kepada seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti pengarahan
dari pembina, nah, boleh begitu ya, atau dari pembina. Siapa yang dimaksud dari pembina OSIS? Pada hari Kamis tanggal berapa, pukul, bertempat di mana. Nah, ini saya rasa mungkin tidak ambigu dan tidak membingungkan ya. Jadi ini ya, mungkin pembahasan malam ini harapan saya bisa memberi wawasan ya. Ada pertanyaan dari sini ya. Semuanya apakah masih bisa mendengarkan saya? Nah, ini waktunya masih 4 menit, 25 menit, 25 detik maksud saya. Coba kita ke latihan soal ya. Nah, ini sekarang. Ya, ini coba untuk soal pertama. Ini caranya menulis bagaimana ya, menulis daftar pustakanya. Ini yang benar yang mana? Coba. Yang benar yang mana ya? Ini yang benar yang mana ya? Coba, itu dua kata kan ya? Marahimin, koma, Ismail. Sorry. Kok udah besar semua? Bentar. Titik. Terus tahun. Terus judul ya. Menulis secara populer. Terus Jakarta. Titik. Pustaka Jaya. Titik. Seperti ini kan ya harusnya. Ada enggak yang seperti itu? Ada enggak seperti itu? Iya, yang B ya. Yang B ini sesungguhnya ada Mbak satu yang belum Mbak. Ini saya rasa jawabannya menurut saya enggak ada yang tepat betul 100% ya. Karena di sini harusnya kan titik ini enggak ada titiknya di sini ya, mungkin kurang ya. Oke. Dan kenapa milih B itu juga kurang tepat juga? Karena di akhir ini enggak ada titiknya juga. Jadi jawaban di sini nampaknya menurut saya enggak ada yang benar 100% ya. Mbak Dewi, ya ini kelasnya tinggal 3 menit. Oke, nah dalam karya tulis daftar pustaka di dalam bagian mana? Pelengkap mana ya? Nomor 2 yang mana? Nomor 2 yang mana ya? Nomor 2 yang pelengkap penutup ya. Terus kemudian, nah ini unsur memo, mana yang enggak ada? Hal, perihal, betul. Betul ya. Terus kemudian, nah ini yang seringkali Anda harus berlatih banyak. Nih, ujian praktek tahun ini akan dilaksanakan awal bulan ini. Kepala sekolah meminta kepada ibu bapak yang bersangkutan untuk menyerahkan naskah soal paling lambat tanggal sekian kepada wakil kurikulum. Nah, kalimat memo yang paling tepat yang mana ya? Coba. Kalimat yang paling tepat yang mana ya? Kalimat yang paling tepat yang mana? Yang B. Harap naskah soal ujian praktek diserahkan kepada kami paling lambat tanggal ini. Ya, kenapa kok pilih yang B, Mas Najwa? Mbak Devi milih D. D ini jawaban untuk nomor 4, Mbak Devi. Iya, Mbak Devi. Mbak Reni milih E. Mbak, ya. Alasannya apa, Mas Najwa? Kalau yang memilih E, ini tergolong orang-orang yang sedikit agak lebay, ya. Jadi misalnya begini, saya mengharapkan naskah soal untuk tidak terlambat kami terima paling lambat ini. Jangan terlambat ini nak karo koncone ya. Tapi kalau menulis kalimat memo nggak pas ya. Jadi agak alay dan lebay ini ya. Yang betul B. Harap naskah ini efektif ini kalimatnya. Yang lain-lain coba Anda bandingkan. Ini kurang efektif ya. Nanti bisa latihan lagi ya, latihan lagi di rumah. Ini waktunya 11 detik lagi ya. Oke.
Begitu ya, untuk tatap muka kita malam ini. Nanti bisa diulang lagi lewat, Wizik ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.